Aku mau nikah lagi, boleh ya? Biayain aku aja, kamu nggak sanggup. Ini mau minta nikah lagi. Dengerin dulu penjelasan aku. Demi untuk mengeruk hartanya. Telepon ini. Saya Vera, istrinya Mas Lukman. Apa? Lukman, kamu bilang kamu belum punya pasangan. Ternyata kamu udah punya istri. Sekarang juga aku mau batalin rencana pernikahan kita. Aku nggak mau nikah sama orang yang udah punya istri. Emangnya kamu gak khawatir dengan kesehatan ayah kamu? Kalau sampai terjadi apa-apa dengan beliau gimana? Lagi aku ikhlas kok. Suami aku nikah sama kamu. Kamu bayar aku dulu. Ini kan sekretarisnya Mas Lukman. Jangan-jangan mereka punya hubungan spesial. Ngapain kamu pegang-pegang HP? Jangan lancang kamu. Kamu pacaran sama Alda, Mas? Bukan urusan kamu. Kalau kamu masih mau bekerja di sini, tinggalin suami saya. Apa kamu bilang? Hah? Kamu nggak bisa mencat Alda seenaknya. Kalau kamu benar-benar berani ngelakuin itu, aku talak kamu sekarang juga. Kamu hebat banget, sayang. Karena dia paling takut aku talak. Ayahnya langsung kena serangan jantung. Ya ampun, sayang. Kasian banget ya dia. Apa Lukman? Jadi selama ini kamu tidak pernah tulus mencintai Fitri. Saya tidak sangka. Ternyata kamu jahat, Lukman! Karena semuanya sudah kumpul, saya mau dengar bagaimana perkembangan penjualan kita bulan ini. Untuk penjualan bulan ini cukup mengalami peningkatan yang signifikan. Ayah, maaf tunggu sebentar ya. Apa? Ayah kena serangan jantung? Oke, saya pulang sekarang. Saya harus pulang, ayah saya sakit. Oh, antar kamu pulang. Nggak usah, kamu lanjut aja pimpin meetingnya. Tapi Fit, Semoga ayah nggak kenapa-kenapa. Aku takut banget kalau harus kehilangan ayah. Cuma ayah satu-satunya keluarga yang aku punya. Gimana dong? Enak aja lo. Astagfirullahaladzim. Bisa nyetir gak sih? Lukman? Aduh. Maaf. Lukman. Fitri. Aduh. Maaf ya. Aku yang minta maaf. Aku nggak tahu kalau ternyata yang punya mobil kamu. Udah lama juga kita nggak ketemu ya. Iya, soalnya tadi aku nyetirnya panik banget. Soalnya ayah aku kena serangan jantung. Aku aja deh nganterin kamu, biar aman. Serius nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Daripada kamu kenapa-napa. Ya, ayo. Baru aja saya mau pulang. Gimana kondisi ayah saya, Dok? Kondisi Pak Mansur sangat misal lemah. Saran saya, sebaiknya Bapak jangan terlalu banyak pikiran. Rumah Fitri makin mewah aja. Dari dulu dia emang anaknya sultan sih. Ayah, Iya. gimana kondisi ayah? Fitri, ini Lukman kan? Temen kuliah aku dulu, ayah masih ingat kan? Iya, ini Lukman. Tentu ayah masih ingat. Jadi kalian sekarang pacaran. Ayah ingin melihat kamu segera menikah, nak. Mumpung ayah masih ada umur. Mungkin umur ayah nggak lama lagi, nak. Ya Allah, aku harus bilang apa sama ayah? Ketemu sama Lukman aja baru kali ini. Ayah, aku mau bicara dulu sama Lukman. Lukman, maafin ayahku ya. Dia emang pengen banget lihat aku nikah. Tapi sampai sekarang aku belum kenalin pasanganku ke dia. Maaf kalau aku boleh tahu, kenapa kamu belum kenalin pasangan kamu ke ayah kamu, Fit? Iya, karena aku belum punya pasangan. Mungkin karena aku terlalu sibuk kerja kali ya, jadi aku nggak kepikiran buat nikah. Kayaknya aku bisa manfaatin momen ini untuk dapetin Fitri. Jangan pulang sebelum dapat kerjaan. Pergi. Enggak! Aku udah usaha kok. Sekali cari kerja itu gak gampang, kamu tahu Aku gak? nggak peduli. Pokoknya kalau kamu nggak dapat kerjaan, aku mau kita pisah. Fitri, aku khawatir kalau keinginan ayah kamu gak segera diturutin, nanti kondisi beliau akan semakin mendrop. Aku bersedia kok nikah sama kamu. Kamu serius? Ini masalah pernikahan lo, bukan hal main-main. Tapi keselamatan nyawa ayah kamu juga gak main-main kan, Fit? Kamu tentu gak mau ayah kamu kenapa-napa. Iya, aku tahu. Tapi emangnya kamu belum punya pasangan? Aku juga masih single, sama kayak kamu. Sejak dulu aku memang suka sama Lukman. Dia itu ganteng dan tipe aku banget. Apa ini yang namanya jodoh? Ayah, Ya, nak. aku dan Lukman sudah sepakat untuk menikah. Iya, Pak. Pak Mansur harus semangat biar cepat sembuh, ya? Akhirnya kamu akan menikah juga, Fit. Ayah senang dengarnya. Iya ya. Fitri, kita nikah secara siri aja dulu ya. Kenapa gitu? Kondisi kesehatan ayah kamu kan masih belum cukup stabil. Apalagi
Kita akan butuh cukup waktu untuk mempersiapkan acara pesta pernikahan kita. Ayah setuju dengan Lukman. Yang penting kalian sah dulu di mata agama. Aku setuju. Gimana baiknya aja. Yes. Aku berhasil memperdaya mereka berdua dengan sangat mudah. Ayah ingin pernikahan kalian dilaksanakan secepatnya. Ayah kenapa? Ayah istirahat dulu aja. Dadah ayah. Jangan terlalu banyak bergerak. Pak Mansur harus istirahat yang cukup. Saya pamit ya, Pak. Iya. Mat, Makasih, sayang. Kamu itu suami pulang bukannya dikasih senyuman gitu, malah dicemberutin. kamu kok kelihatannya seneng banget? Iya. Udah dapat kerjaan? Ini bukan hanya sekedar pekerjaan. Aku baru dapat rezeki nomplok, sayang. Bentar lagi, aku bakal jadi orang kaya. Udah lama kamu gak usah berbelit-belit. Kasih tahu aja. Bikin tambah bete aja ih. Aku mau minta izin. Aku mau nikah lagi, boleh ya? Nikah lagi? Iya. Mas, diain aku aja kamu gak sanggup. Ini mau minta nikah lagi. Kacau kamu. Udah. Dengerin dulu penjelasan aku. Kamu belum apa-apa udah marah-marah aja. Aku juga gak serius nikahnya. Aku aja gak cinta kok sama dia. Tapi perempuan ini kaya raya. Makanya aku mau nikahin dia. Demi untuk mengeruk hartanya. Untuk kamu, sayang. Tapi kok dia mau nikah sama kamu yang pengangguran? Ya, dia itu teman lamaku, teman kuliahku dulu. Dia pengen buru-buru nikah untuk nyenengin hati ayahnya. Ayahnya lagi sakit keras. Paling juga umurnya gak lama lagi. Tapi aku mau ketemu dia dulu. Siapa namanya? Namanya Fitri. Kalau nanti aku udah nikahin dia, kamu minta apa aja, pasti aku turutin. Mas Lukman, Fit? siapa perempuan ini? Saya Vera, istrinya Mas Lukman. Apa? Lukman, kamu bilang kamu belum punya pasangan. Ternyata kamu udah punya istri. Sekarang juga aku mau batalin rencana pernikahan kita. Aku nggak mau nikah sama orang yang udah punya istri. Dengerin dulu penjelasanku. Jangan emosi dulu, Vi. Oke, aku minta maaf aku udah bohongin kamu, aku salah. Tapi kalau kamu mau batalin rencana pernikahan kita, emangnya kamu gak khawatir dengan kesehatan ayah kamu? Kalau sampai terjadi apa-apa dengan beliau gimana? Iya. Lagian aku ikhlas kok. Suami aku nikah sama kamu. Ih, kamu bayar aku dulu. Bayar? Sudahlah, aku tahu uang itu bukan masalah buat kamu. Tapi soal kesehatan ayah kamu, itu yang terpenting. Iya kan? Jadi kamu mau nikah sama aku cuma mau harta aku aja? Emangnya ada alasan apa lagi coba? Fitri, kamu tuh gak bisa menghindar dari kami. Udahlah kamu bayar aja cuma 50 juta bagi kamu kan itu mudah. Ya kan? Iya gak sayang? Kecil. Udah transfer aja. Berapa nomor rekening kamu? Oke, aku nggak punya pilihan. Nih. Aku udah transfer. Puas kalian? Makasih ya. Sayang aku cek dulu. Coba lihat. Gampang banget kan? Dapat uang 50 juta dari dia. Berarti dengan uang ini aku bisa belanja apa aja dong sayang? Ya iyalah. Aku gak bohong kan sama kamu. Sekarang kamu bisa pakai uang itu. Terserah kamu mau dibelanjain apa. Iya sayang. Suami aku tuh pinter banget. Yes, aku bisa belanja sepuasnya. Aku pikir Lukman tulus ingin menikahiku. Ternyata aku salah. Dia hanya ingin memanfaatkan uangku saja. Semuanya sudah terlanjur. Aku gak mungkin membatalkan pernikahan ini. Saya terima nikah dan kawinnya Safitri Wulandari binti Mansur dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Alhamdulillah, ayah senang melihat kalian menikah. Aku gak pernah menyangka bakal jadi istri kedua. Entah rumah tangga seperti apa yang nanti bakal aku hadapi bersama Mas Lukman. Aku benar-benar seneng banget. Aku bisa belanja apa aja ya aku mau. Tapi aku harus bagi suami sama Fitri. Ya gak apa-apa lah. Yang penting aku bisa manfaatin uang dia. Sekarang kita emang udah nikah. Tapi kamu gak usah berharap apa-apa dari pernikahan ini ya. Mau gimana pun, kita ini suami istri yang sah. Dan aku mau menjalankan kewajiban aku sebagai seorang istri. Aku sama sekali gak tertarik sama kamu. Yang penting kan ayah kamu udah senang. Harusnya kami ikut senang. Karena urusan kita udah selesai. Iya, Mas. Sekarang aku mau pergi ke rumahnya Vera.
Aku akan banget sama dia. Aku mohon jangan pergi, Mas. Apa kata ayah nanti? Mas, Aku nggak betah berlama-lama sama kamu di sini. aku mohon Mas jangan pergi. Nanti kalau ayah curiga gimana? Oke, malam ini aku nggak akan pergi. Kamu tidur di sofa aja sana. Aku nggak mau satu tempat tidur sama kamu. Kenapa belum pindah? Ayah ingin sekali melihat kalian segera punya anak. Iya, ya. Kami juga nggak mau menundanya kok. Doain aja ya. Semoga Allah segera memberikan kami keturunan. Selama ini kamu kerja di mana? Mas Lukman itu baru aja di PHK dari kantornya yang lama. Perusahaan tempatku bekerja dulu jatuh bangkrut. Gimana kalau kamu bantu di perusahaan ayah sama Fitri? Kalau Fitri nggak keberatan, aku bersedia bantuin Fitri di kantor. Gak apa-apa kan Lukman bantu kamu di kantor? Nggak apa-apa dong ya. Aku malah senang kalau Mas Lukman bantuin aku di kantor. Jadi, mulai besok kamu sudah bisa kerja sama Fitri. Kan lebih baik kita memajukan perusahaan kita sendiri daripada kamu kerja dengan orang lain. Terima kasih, Ayah. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Saya mau mengenalkan suami saya, namanya Mas Lukman. Dan sekarang dia akan menjadi wakil saya. Kalian dengar sendiri kan? Saya ini suaminya Fitri. Jadi sebagai atasan kalian semua, kalian harus menuruti semua perintah saya. Paham? Ternyata Fitri sudah menikah. Tapi kenapa mendadak sekali ya? Sekarang kalian bisa melanjutkan pekerjaan kalian. Selamat ya atas pernikahan kalian. Terima kasih. Makasih, Van. Maaf kami nggak sempat ngundang. Gak apa-apa. Aku turut bahagia untuk kalian berdua. Van, tolong saya untuk siapin ruangan untuk Mas Lukman ya. Ayo, ayo. Ini ruangan untuk Lukman, Fit. Gimana, Mas? Kamu suka? Oke, cukup bagus. Kasih ya. Iya. Kalau ada yang kamu nggak ngerti, kamu bisa tanya sama Irfan. Apa ada yang mau ditanyakan? Enggak. Cuma satu hal yang saya minta. Tolong kamu urus semua pekerjaan saya di sini. Maksudnya? Apa masih kurang jelas juga perkataan saya? Saya minta kamu yang handle semua tugas-tugas saya di kantor ini. Paham? Kamu makin cantik, sayang. Coba aku lihat. Seksi banget. Iya dong. Aku kan nggak mau kalah dari madu aku. Kamu itu nggak terkalahkan, sayang. Aku aja kangen terus. Aku seneng kok kamu nikah sama Fitri. Karena aku jadi bisa hidup mewah. Jadi kamu seneng ya nikah sama dia? Kok kamu ngomongnya gitu sih? Enggak, aku nggak seneng nikah sama dia. Aku cintanya cuma sama kamu. Sayang. Lukman pergi dari kantor. Ya Allah, Mas Lukman. Dia udah dikasih tanggung jawab loh sama ayahku. Jujur aja, Fit. Aku masih kaget waktu aku tahu kamu udah menikah. Kamu udah lama kenal dia. Aku menikah sama dia karena dia itu teman lama aku. Aku minta tolong sama kamu. Tolong kamu ikutin aja apa mau dia. Oke. Mas Lukman kenapa belum pulang juga ya? Apa jangan-jangan dia balik ke rumah Vera? Lukman belum pulang, ya? Kalian ini kan satu kantor. Kenapa nggak pulang bareng aja? Jadi Mas Lukman ada urusan di luar kantor. Jadi kami nggak pulang bareng deh. Sayang, aku tuh udah sumpek banget di rumah ini. Iya sayang. Aku juga udah bosan. Aku mau kita tinggal di rumah yang gede, rumah baru. Aku pengen rumah yang besar, yang mewah. Tuh kayak Fitri. Kamu tenang aja. Aku yakin Fitri pasti mau beliin kita rumah mewah. Asalkan kamu mau nurutin rencanaku. Rencana apa sih? Iya. Iya sayang, pasti. Pasti berhasil. Ayo sini. Tenang sayang. Iya sayang. Permainan akan segera kita mulai. Vera, Fitri, ngapain kamu kesini? Lukman, Ya? apa dia ini? Saya Vera, Pak. Saya temannya Fitri. Tadi saya lagi nunggu di depan terus ketemu Mas Lukman. Sama Mas Lukman disuruh masuk. Iya, iya. Kebetulan pas aku pulang, aku lihat Vera mau masuk ke rumah. Vera, kamu ada apa ya malam-malam datang ke rumahku? Duduk dulu. Masa ngobrolnya berdiri? Silakan. Jadi gini Fit, aku baru aja kena musibah. Rumah aku kebakaran.
semuanya udah Fit. Sekarang aku udah gak punya tempat tinggal lagi. Pinter banget aktingnya Vera. Iya sama Mas Lukman benar-benar licik. Kami turut prihatin, Vera. Kalau kamu mau, boleh kok tinggal di sini untuk sementara waktu. Iya, ayah. Aku juga jadi kasihan dengarnya. Gak apa-apa kan, Fit? Kalau Vera tinggal bareng sama kita dulu. Iya gak apa-apa Mas. Tapi maaf Vera, kamu gak bisa tinggal satu atap sama aku dan suamiku. Takutnya timbul fitnah. Tapi kamu bisa tinggal di pavilion rumah ini. Bener juga, sayang. Aku setuju. Ayah setuju. Makasih banyak ya Fit, kamu benar-benar teman aku yang paling baik. Aku bingung sih, aku gak tahu harus kemana lagi. Kamu tahu sendiri kan, kalau aku ini gak punya siapa-siapa sekarang. Fit, dada ayah sakit lagi. Aku antar ke kamar ya. Satu langkah lagi. Iya. Apa perlu aku panggil dokter ya? Nggak usah, Nak. Ayah cuma butuh istirahat aja. Kalau ada apa-apa, ayah panggil aku ya. Iya, Nak. Ini dia. Sayang, filmnya bagus banget. Tapi tetap bagusnya kamarnya Fitri. Dia kan tinggal di rumah utama. Seneng kan tinggal di sana? Ngaku. Aduh, udah dong sayang. Kamu tuh nyindir aku terus deh. Jujur ya, aku tetap lebih suka berduaan sama kamu. Sayang juga seneng berdua sama kamu terus. Sekarang kita nggak jadian lagi. Mas, minta kamu ikut sama aku sekarang. Gak bisa orang seneng apa? Aku lagi berduaan nih sama istriku. Iya, ih. Aku nggak mau nanti ayah nyari kamu dan kamu nggak ada di rumah. Ayah bisa curiga. Udah sayang. Mending kamu ikut dia aja. Kan kamu nanti bisa kesini lagi. Tenang, ada kemajuan kamu deh. Bener ya? Ayo. Mas, ngapain sih kamu bawa Vera ke sini? Kamu sengaja mau bikin ayahku anfal lagi? Enggak. Aku sama sekali nggak punya pikiran seperti itu. Cuma Vera pengen tinggal di rumah yang besar. Kayak rumah kamu ini. Maksud kamu apa? Emang masih kurang aku taruh dia di pavilion? Kebetulan kamu ngomong begitu. Aku mau kamu beliin Vera rumah mewah. Beli rumah? Ya. Enggak lah, Mas. Kamu pikir rumah itu murah, apa? Harga rumah itu nggak semahal nyawa ayah kamu, Fit. Emangnya kamu mau ayah kamu anfal lagi jantungnya kalau sampai dia tahu yang sebenarnya? Aku perlu waktu untuk mikirin itu. Gitu dong. Aku tunggu ya. Enak banget sayang. Aku tahu aja aku kangen banget kamu. Iya, sayang. Makan yang banyak. Ngapain kalian berduaan di sini? Sarapan lah. Kami berdua itu biasa sarapan bersama. Iya, tapi ini kan bukan rumah kalian. Kalau ayah aku lihat gimana? Peduli amat. Loh, Fit. Kok Vera yang nemenin suami kamu sarapan? Ini ya, kebetulan Mas Lukman kan harus berangkat pagi ke kantor. Aku baru bangun, terus jadi Mas Lukman minta bikin sarapan dia sama Vera. Iya, ayah. Kebetulan aku juga harus berangkat nih. Rajin sekali kamu, Lukman. Terima kasih, ayah. Mas, aku anterin sampai depan yuk. Nanti aku nyusul ke kantor. Pak, mau saya siapin sarapan? Nggak usah. Saya belum lapar. Saya mau ke kamar aja lagi. Iya, Pak. Kamu sengaja kan mesra-mesraan sama Vera buat bikin ayah shock? Tepat sekali. Alah, kalau kamu masih belum juga mau beliin Vera rumah mewah, kami bisa berbuat lebih daripada tadi. Bener-bener jahat. Udahlah. Kamu gak usah pura-pura kaget begitu deh. Di awal juga kamu udah tahu kan? Motivasi aku nikah sama kamu adalah untuk menguruk semua harta kamu. Pergi dulu ya. Rumahnya bagus banget. Dikornis lagi. Ya, meskipun nggak sebagus rumah kamu sih, Fit. Tapi nggak apa-apa ya, sayang. Kita harus pandai bersyukur. Namanya juga rumah gratis, ya kan? Iya dong. Aku udah nurutin mau kamu. Sekarang aku minta sama kamu, jangan pernah lagi muncul di rumahku. Ngerti? Iya. Tapi Fit, ada satu permintaan lagi. Aku mau kamu kasih uang bulanan buat aku. Nggak banyak, cuma 50 juta. Uang bulanan 50 juta. Kamu waras ya kamu? Kamu pikir aku ini bank? Gak usah bentak-bentak istri kesayanganku ya. Rutin aja kemauannya Vera. Ribet banget. Oke, aku turutin permintaan kamu. Apa masih ada permintaan lain lagi? Sebutin aja. Enggak, cukup kok. Untuk saat ini sangat cukup. Yang ada kamu merasa direpotin lagi. Udah, cukup itu aja. Sekarang kamu boleh pulang. Aku mau berduaan sama Vera di sini. Iya, aku sama kamu. Ngapain kamu masih di sini? Mau jadi penonton? Ntar bete loh. Ya kan, sayang? Tadi kan kamu kesini naik mobilku. Sekarang kamu cari taksi buat pulang. Awas aku nganterin kamu. Akan membaginya karena hatiku selalu kau
cuman kita jadikan mesin uang aja. Biarin aja, yang penting kita berdua happy. Sayang tunggu. Kamu gak usah pura-pura kaget begitu deh. Dari awal juga kamu udah tahu kan, motivasi aku nikah sama kamu adalah untuk mengurus semua harta kamu. Siapa perempuan ini? Saya Vera, istrinya Mas Lukman. Sekarang kita emang udah nikah. Mau gimana pun, kita ini suami istri yang sah. Tapi kamu gak usah berharap apa-apa dari pernikahan ini ya. Mau menjalankan kewajiban aku sebagai seorang istri. Perlu. Aku sama sekali gak tertarik sama kamu. Aku udah gak sanggup lagi menghadapi mereka. Dan mereka udah benar-benar nyiksa batin aku. Tapi aku gak bisa lawan mereka. Karena mereka selalu ngancam kesehatan ayah. Tapi sampai kapan aku sanggup menghadapi mereka? Fitri, kamu kenapa nangis tengah jalan kayak gini, Fit? Aku... Aku anterin kamu pulang. Gak enak kalau ada yang lihat kamu nangis di sini. Ayo. Iya. Kalau aku boleh tahu, sebenarnya kamu kenapa, Fitri? Kalau memang kamu ada masalah, kamu boleh kok cerita sama aku. Siapa tahu aku bisa bantu. Tidak apa-apa, Kofan. Tidak kamu nikah sama Lukman, lebih sering terlihat sedih dan tertekan. Sayang, Ya. aku nggak nyangka loh kita bisa dapat rumah dalam waktu yang singkat. Rumahnya bagus lagi. Ternyata Fitri itu uangnya banyak banget, tapi aku belum puas. Aku juga harus bisa merebut perusahaan dia. Kalau kamu bisa menguasai perusahaannya dia, kita udah nggak perlu dia lagi untuk jadi mesin uang kita. Makanya kamu juga jangan cemburu aja kalau aku lagi berduaan sama dia. Selagi kamu bisa manjain aku dengan uang, aku nggak akan cemburu kok. Karena aku tahu cinta kamu tuh buat aku aja, ya kan? Mana Fit? Dia belum pulang. Mas Lukman gak ada ya. Dia belum pulang. Katanya lagi ada urusan. Ayah kok heran ya. Kenapa dia jadi selalu sibuk sendiri? Ya perhatikan, dia sering sekali meninggalkan kamu. Fit, apa kamu sudah ada tanda-tanda hamil? Belum ya? Padahal ayah ingin sekali menimang cucu dari kalian. Iya, sabar ya ayah. Gimana aku bisa hamil? Kalau malam pertama dengan Mas Lukman aja belum pernah. Dia sama sekali gak pernah nyentuh aku sedikit pun. Ya Allah, rasanya sakit sekali menjalani pernikahan seperti ini. Suami hamba ternyata tidak mencintai hamba. Dia hanya memanfaatkan uang hamba saja. Dan yang paling membuat hatiku sakit, mereka selalu mengancam kesehatan ayah. Ya Allah, hamba mohon berilah ketabahan hamba dalam menjalani semua ujian ini. Amin. Mas Lukman! Berisik banget. Kamu ngapain di sini? Ganggu orang aja tau nggak? Aku mau jemput Mas Lukman. Dia harus ikut pulang sama aku sekarang. Kalau dia nggak mau, aku akan ambil semua yang udah aku kasih sama kalian. Kamu ngancam aku? Aku nggak punya pilihan lagi, Mas. Kalau kamu nggak pulang-pulang, nanti ayah bisa tahu siapa kamu sebenarnya. Udah dong. Mending kamu ikut aja tuh sama istri kedua kamu. Kasihan tuh udah nangis. Ya, aku pulang. Ayo. Lukman, akhirnya kamu pulang juga. Sebenarnya pergi kemana sih kamu selama berhari-hari? Ayah itu gak usah terlalu banyak tanya deh ya. Aku gak suka. Jangan mentang-mentang aku nikahin anak ayah. Ayah bisa seenaknya ikut campur dalam urusan rumah tangga. Mas, ayah nanya baik-baik, kok kamu jawabnya ketus gitu sih? Ah, aku gak peduli. Ayah! Raya sakit. Antar Raya ke kamar ya. Ayah tidak sangka Lukman bisa bicara sekasar itu pada ayah. Tolong maafin Mas Lukman ya. Gak usah dipikirin kata-katanya. Sekarang kamu jujur sama ayah. Apa kamu bahagia menikah dengan dia? Aku bahagia kok ya. Tapi dari wajahmu menunjukkan kesedihan, Fit. Ayah tahu itu. Aku benar-benar bahagia kok sama Mas Lukman. Sekarang ayah istirahat. Aku temenin Mas Lukman dulu. Ya, sepertinya ada yang disembunyikan Fitri dari saya. Kenapa sih? Kamu tuh gak betah banget sih ada di sini. Emang aku gak betah? Karena cintaku cuma buat Vera. Kalau kamu cinta sama dia, kamu gak mungkin duain dia. Laki-laki sejati itu gak akan hianatin istrinya dengan alasan apapun. Apa maksud kamu ngomong gitu? Aku udah gak tahan lagi sama kamu ya. Hidupku bagian neraka bersama kamu. Aduh, pusing deh. Apaan sih ini? Aku benar-benar gak tahu harus kerjain apa di kantor. Selamat pagi, Pak. Pagi. Siapa kamu? Saya Alda, Pak. Saya sekretaris Bapak yang baru. Kamu gantinya Susi ya? Iya, Pak. Benar sekali. Cantik sekali kamu. Kalau ada kamu di kantor ini sih, pasti tambah semangat aku kerja. Bapak bisa aja deh.
Tapi saya siap kok Pak, melakukan apapun yang Bapak perintah. Berarti kamu juga siap kalau temenin saya makan siang dong? Sangat-sangat siap Pak. Bagus. Terima kasih ya. Aku senang banget bisa makan siang ditemenin sama wanita cantik dan seksi seperti kamu. Bapak muji saya terus. Padahal kan Ibu Fitri istri Bapak juga cantik. Jadi kamu udah tahu kalau aku ini suaminya Fitri. Tahu dong Pak. Bapak dan Ibu Fitri kan bos saya. Tapi jujur ya Alda, aku gak bahagia nikah sama dia. Apalagi aku nikah ini akan terpaksa. Hanya demi menyelamatkan nyawa ayahnya aja. Meskipun pada akhirnya aku harus mengorbankan perasaanku sendiri. Bapak baik banget sih. Bapak rela mengorbankan perasaan Bapak demi menyelamatkan nyawa orang. Yang sabar ya Pak. Panggil Mas aja, gak usah panggil Pak. Iya Mas. Kamu mau makan di mana? Lukman, Alda, kalian ngapain berduaan di sini? Pakai gandengan tangan segala lagi. Jangan dilepas saya. Udah biarin aja. Bukan urusan lo ya. Gue bilangin, lo gak usah ikut campur urusan orang lain. Ngerti? Ayo sayang. Tega banget Lukman doain Fitri dengan sekretarisnya sendiri. Alda, ini kan sekretarisnya Mas Lukman. Ya Allah, banyak banget chat mesra mereka berdua. Jangan-jangan mereka punya hubungan spesial. Ngapain kamu pegang-pegang HP? Jangan lancang kamu. Aku pacaran sama Alda Mas. Bukan urusan kamu. Ya jelas ini urusan aku. Aku itu istri kamu. Dan ingat Mas, kamu itu udah punya 2 istri. Mau punya 2 istri kek, 3 istri kek, itu urusanku tau kamu. Aku tergila-gila sama Alda. Tergila-gila akan pesona dia, kecantikan dia. Itu masih muda, seksi lah. Astagfirullahaladzim Mas. Sadar kamu. Aku selalu sadar. Siapa bilang aku gak sadar? Enak kan kamu ngomong begitu. Kenapa kamu jadi kayak gini sih Mas sekarang? Bu Fitri, ada apa Bu manggil saya? Kamu gak usah pura-pura gak tahu. Kamu pasti udah tahu apa kesalahan kamu, Alda. Kalau kamu masih mau bekerja di sini, tinggalin suami saya. Apa kamu bilang? Hah? Kamu gak bisa mencat Alda seenaknya. Kalau kamu benar-benar berani ngelakuin itu, aku talak kamu sekarang juga. Mas, aku cuma gak mau kamu semakin lupa diri cuma karena perempuan ini. Mau apa kamu? Tapi aku tunjuk sayang sama Alda. Tolong kamu camkan betul-betul kata-kataku barusan ya. Jelas? Ayo sayang. Kamu hebat banget sayang. Dengan satu ucapan aja kamu bisa membuat istri kamu tak berkutik. Karena dia paling takut aku tahu. Dia takut ayahnya langsung kena serangan jantung. Ya ampun sayang, kasian banget ya dia. Makanya dia lebih milih untuk nahan rasa sakit hatinya. Apa Lukman? Jadi selama ini kamu tidak pernah tulus mencintai Fitri. Saya tidak sangka. Ternyata kamu jahat, Lukman. Ayo, ayo. Ayah! Ya Allah ya! Ya Allah! Ayah! Ayah bangun ayah! 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 Ayah bangun! Ayah kamu kenapa? Ayah aku kena serangan jantung. Tolong panggil ambulans. Halo, saya butuh ambulans. Dok, gimana kondisi ayah saya? Kondisi Pak Mansur kritis. Beliau harus dirawat di ruang ICU. Ini semua gara-gara Mas Lukman. Ini benar-benar keterlaluan. Aku udah gak sanggup hadapin dia lagi. Mana sih Mas Lukman? Dari tadi nggak angkat telepon aku. Kamu rejekin semua telepon? Malah di reject sih? Kamu kenapa sih, Mas? Ih, aku harus cari tahu. Ngapain aja dia di luar sana? Oh, enggak. Bukan siapa-siapa kok. Gak penting juga. Udahlah. Mendingan juga kita nikmatin suasana di sini ya. Kamu tahu nggak? Dulu tuh aku sering banget kesini sama si Fe. Apa? Fe? Siapa, Fe? Oh, enggak. Bukan siapa-siapa saya. Udah lupain aja ya. Mas Lukman! Siapa perempuan ini? Berani-beraninya kamu bawa perempuan ini ke tempat yang biasa kita datengin? Hah? Jawab! Ini Alda. Dia pacar baru aku. Cantik kan? Ngaku lagi! Perempuan itu siapa, Mas? Alda. Dia istri pertamaku. Namanya Vera. Hah? Kamu punya 2 istri? Iya. Gak apa-apa kan? Enggak, Mas. Aku nggak bisa diginiin. Aku nggak bisa ngejalin hubungan sama laki-laki yang udah punya banyak istri.
Mending sekarang kita putus deh, Mas. Jangan dong sayang, aku nggak mau putus dari kamu, jangan ya. Oke, sekarang gini. Kalau kamu nggak mau putus sama aku, kamu pilih aku atau kamu talak wanita itu. Mas. Kamu nggak bisa talak aku, Mas. Kamu lupa apa yang udah kita lalui bersama, Mas? Hah? Kamu juga bilang sama aku kalau kamu itu cinta sama aku. Bahkan Fitri pun nggak bisa merebut hati dari kamu. Kali ini aku harus melepaskan kamu. Aku minta maaf ya, Vera. Terus terang aku juga udah bosen sama kamu. Detik ini juga, aku talak kamu. Kamu talak aku demi perempuan ini, Mas. Mas, nggak, Mas. Aku cinta sama kamu, aku sayang kamu. Kamu jangan talak aku, Mas. Aku mohon, Mas, jangan tinggalin aku. Kenapa? Ini sudah jadi keputusan aku. Kamu harus terima. Kamu nggak bisa campakin aku gitu aja, Mas. Aku cinta sama kamu. Aku nggak peduli. Mas, aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu, Mas. Lepasin tangan aku. Kamu jangan tinggalin aku, Mas. Aku mau jelasin. Ternyata cinta Mas cuma segitu aja. Mas Lukman, aku benci sama kamu, Mas. Aku benci. Mas, kamu nggak bisa ngusin aku gitu aja. Kenapa nggak bisa? Aku mau kamu pergi dari rumah ini sekarang juga. Aku bisa ngelakuin apapun yang aku mau. Termasuk ngusir kamu. Mas, jangan usir aku. Keluar kamu. Mas, Pergi kamu. Sekarang juga pergi dari rumah ini. Jangan pernah tunjukin batang hidung kamu di hadapanku lagi. kamu tuh bener jahat, Mas. Dulu kamu nggak mempedulikan Fitri demi aku. Sekarang kamu nggak peduli lagi sama aku dengan perempuan lain. Aku udah nggak perlu kamu lagi. Sekarang aku bisa ngelakuin apapun yang aku mau. Sekarang juga. Angkat kaki dari rumahku. Tunggu apa lagi? Ayo. Ayo. Kamu mau kemana? Aku mau udahin semua penderitaan yang Mas Lukman udah berikan padaku. Aku antar kamu pulang. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Makasih, Van. Aku udah gugat pisah, Vera. Aku juga udah usir dia dari rumahku. Oh, bagus dong sayang. Terus gimana dengan Fitri? Ini dia masih jadi istri kamu. Kamu tenang aja. Sebentar lagi juga aku pasti akan talak dia. Tunggu sampai aku berhasil menguasai seluruh hartanya. Gak perlu nunggu nanti. Fit? Aku mau kamu talak aku sekarang juga. Enggak. Aku nggak akan talak kamu sekarang. Kalau kamu nggak mau talak aku sekarang juga, aku akan lapor polisi atas tuduhan pemerasan. Fitri, tolong kamu pikirin lagi omongan kamu itu ya. Cepat talak aku sekarang juga. Aku nggak butuh suami kayak kamu. Oke, emang itu maunya kamu. Aku talak kamu sekarang juga. Mulai detik ini, kamu bukan istriku lagi. Puas kamu. Bagus. Aku lega udah pisah dari kamu. Satu lagi. Aku akan ambil kembali rumah yang sudah aku kasih ke kamu. Kamu, Alda, kamu saya pecat. Kamu itu pegawai yang nggak tahu diri. Seharusnya sebagai sesama perempuan, kamu itu bisa peka. Tapi ternyata hati kamu terlalu busuk. Irfan, tolong usir mereka. Kalian dulu kan? Pikir kamu apa? Udah. Gue bisa keluar sendiri. Mulai hari ini jangan pernah temui aku lagi. Masuk dulu. Biasa aja. Dan detik ini juga aku pastiin, hidup kamu dan perempuan ini akan sengsara. Aku juga nyesel nikah sama kamu. Terlaluan kamu. Kamu pikir selama ini aku cinta sama kamu? Hah. Laki-laki seperti dia nggak pantas bertanya. Kamu benar, Van. Sama. Sombong banget. Mentang-mentang dia punya segalanya, dia pikir dia bisa ngatur-ngatur hidup aku apa? Biar tahu rasa dia. Tunggu, Mas. Apa maksud kamu, Alda? Kamu mau putusin aku juga? Aku udah gak mau lagi sama kamu. Dulu aku mau sama kamu karena kamu banyak uang. Sekarang kamu udah gak punya apa-apa lagi. Apa yang mesti aku harapkan dari kamu? Tega banget kamu bicara seperti itu sama aku. Ya terserah, pokoknya aku mau putus sama kamu. Enggak, Alda. Aku nggak mau kita putus. Enggak. Alda, jangan tinggalin aku. Alda! Aku mau minta maaf sama kamu karena aku udah bekerja sama Mas Lukman untuk nyakitin kamu. Dan sekarang dia nyakitin aku juga, Fit. Dia nolak aku, dia buang aku begitu aja demi perempuan lain. Laki-laki seperti Mas Lukman emang gak pantas dapat cinta dari siapapun. Karena dia gak pernah bisa menghargai wanita yang mencintai dia dengan tulus. Kamu benar, Fit. Mas Lukman juga gak menghargai cinta aku. Kita anggap aja masalah kita udah selesai. Makasih ya, Fit. Udahlah, Fer. Aku udah maafin kamu. Makasih kamu udah maafin aku. Sekarang aku lega. Aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ayah udah sadar. Fitri, ayah sudah tahu kalau kamu sangat menderita menikah dengan Lukman. Kalau kamu memang sudah tidak tahan, kamu bisa pisah dari dia. Aku udah pisah sama dia. Selama ini aku takut pisah sama dia karena aku takut ayah kenapa-napa. Ya Allah, Fitri, kamu rela mengorbankan perasaanmu demi ayah. Aku sayang sama ayah. Tapi syukurlah, sekarang ayah udah gak kenapa-napa. Iya nak, kondisi ayah
sudah mulai membaik. Ayah senang dengar kamu sudah pisah dari Lukman. Dia itu laki-laki nggak tahu diri. Sudah, ayah bisa kembali ke rumah ini lagi. Tetap ayah harus banyak istirahat. Iya, Nek. Kalau Pak Mansur butuh apa-apa, tinggal bilang saya saja. Terima kasih kamu sudah membantu saya. Sama-sama, Pak. Ayo ya. Vera. Vera, ini aku Lukman. Buka pintunya, sayang. Ngapain kamu datang sini? Vera, aku mau rujuk sama kamu. Setelah kamu campakan aku begitu aja, kamu minta rujuk sama aku. Aku tahu aku salah. Aku hilaf, Vera. Maafin aku ya. Itu bukan hilaf, Mas. Itu memang udah sifatnya kamu. Kamu pikir aku mau main sama kamu? Tolong Vera, maafin aku ya. Aku mohon, sayang. Vera. Asin. Sayang, kamu dengerin aku dulu. Vera! Vera, buka pintunya. Kamu nggak bisa giniin aku. Ini rumah milik kita berdua ya. Jangan salah ngomong kamu. Walaupun kamu mau jual rumah ini, kamu harus adil sama aku. Rumah ini rumah peninggalan sama rumah ibu aku. Kamu lupa? Kamu nikah sama aku, kamu tuh gak punya apa-apa. Jangankan rumah, baju aja cuma yang kering di badan. Salah laki nggak tau malu. Diri, pergi saya. Terlaluan kamu. Harus kemana lagi sekarang? Ini baru cewek, mobilnya juga baru lagi. Aku akan pura-pura ditabrak sama dia. Terus kenalan deh, persis kayak waktu kenalan sama Fitri lagi dulu. Kondisinya semakin parah. Kita sudah memberikan yang terbaik. Sekarang kita pasrahkan sama Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Mansur, Fitri, maksud kedatangan saya ke sini berniat untuk melamar kamu, Fitri, untuk menjadi istri saya. Kalau saya setuju sekali kamu menikah dengan Fitri, tapi semua terserah pada Fitri. Aku terima lamaran kamu. Aku yakin kamu bisa jadi suami yang baik untuk aku. Alhamdulillah, makasih Hafid. Aku janji akan selalu berusaha membahagiakan kamu. Iya Irfan, aku percaya. Alhamdulillah, semoga Irfan menjadi jodoh terakhir kamu, Fitri. Amin ya Allah. Kita sering berangan-angan bisa menggapai kebahagiaan bersama orang yang kita cintai. Tanpa sadar, kita sudah melangkahi kehendaknya. Bermimpi boleh, jangan kebablasan. Jangan pula menyalahkan takdir. Karena apa yang sudah digariskan adalah misteri yang harus kita jalani dengan ikhlas. Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya.